Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibu fi Ta'lim yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dengan judul terjemahan Rasulullah SAW sang guru meneladani metode dan karakteristik Nabi SAW di dalam mengajar. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk dalam metode yang kelima, ya, yaitu tentang metode dialog dan tanya jawab. Nah, muallif menyebutkan salah satu metode pengajaran Nabi SAW yang menonjol adalah melalui dialog dan tanya jawab, dengan tujuan bahwasannya cara ini bisa membangkitkan perhatian pendengar dan memancing minat terhadap jawaban, mendayagunakan pikiran untuk menjawab agar jawaban Nabi SAW jika mereka tidak mampu menjawabnya lebih mudah difahami dan berpengaruh ke dalam jiwa. Nah, jadi dalam masalah ini nanti seseorang atau seorang guru melontarkan pertanyaan, kemudian murid atau orang yang belajar mencoba untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh sang guru. Jika jawaban dari sang guru itu jawaban dari sang murid itu benar, maka ini akan dikuatkan oleh sang guru. Tetapi jika jawaban dari sang murid ini mungkin salah, maka guru yang membenarkannya. Nah, sehingga dalam hal seperti ini menjadi lebih mudah difahami dan juga berpengaruh ke dalam jiwa orang yang belajar. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, muallif menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang metode dialog dan tanya jawab yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, yang pertama adalah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana keduanya meriwayatkan, dan redaksi ini adalah redaksi milik Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay'un?" Qalu la yabqa min daranihi shay'un. Qala fadhalika masalus salawatil khams yamhullahu bihinna al-khataya. Nah, Nabi SAW memberikan satu analogi, dan itu dilontarkan dengan sebuah pertanyaan. Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian, lantas dia mandi setiap hari sebanyak 5 kali? Apakah masih tersisa kotoran pada dirinya sedikit pun? Mereka menjawab, tidak tersisa kotorannya sedikit pun. Nah, barulah setelah itu Nabi SAW memberikan tujuan atau inti yang ingin disampaikan dengan permisalan tersebut. Itulah permisalan salat 5 waktu, di mana dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa. Nah, di dalam penjelasan ini Rasulullah SAW memberikan analogi terlebih dahulu, sehingga akhirnya para sahabat ketika itu pun juga
mencoba untuk memahami, ya, mencoba untuk memahami tentang analogi tersebut, ya. Tetapi Nabi SAW belum menjelaskan ini analogi tentang apa, ya. Barulah nanti setelah mereka sudah memahami, ya, bahwasannya tidak tersisa kotorannya sedikit pun jika seseorang itu di tepi rumahnya, di pinggir rumahnya ada sungai di mana dia mandi 5 kali. Baru setelah itu Nabi SAW memberikan inti poin yang ingin disampaikan. Seperti itulah permisalan salat 5 waktu, ya, di mana dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa, ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian, ya, yang kedua adalah Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar, ya, Rasulullah SAW bersabda, tadruna minal muslimu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Qala tadruna manil mu'minu? Qalu wallahu wa rasuluhu a'lam. Qala man aminahu al-mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim wal muhajiru man hajara as-su'a fajtanabahu. Tahukah kalian siapa yang disebut dengan muslim itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, muslim adalah orang yang kaum muslimin, ya, selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Kemudian beliau bertanya lagi, tahukah kalian siapakah mukmin itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Beliau bersabda, mukmin adalah jika kaum mukminin merasa aman jiwa dan harta mereka dari kejahatannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan kejelekan dengan cara menjauhinya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, di dalam hadis ini disebutkan tentang, ya, sifat orang yang disebut dengan muslim dan sifat orang yang disebut dengan mukmin, ya. Walaupun nanti antara muslim dengan mukmin itu sebetulnya tidak ada perbedaan, ya. Walaupun nanti, ya, antara muslim dan mukmin, ya, memiliki perbedaan, ya, jika kata mukmin dan muslim itu disebutkan secara bersamaan. Nah, sehingga dalam masalah ini para ulama menyebutkan satu kaidah, idza istama'a iftaraqa wa idza istaraqa istama'a. Kalau dua kata itu bergabung, ya, di dalamnya, artinya disebutkan secara bersama, maka maknanya iftaraqa. Maknanya itu berbeda. Tetapi kalau disebutkan secara iftaraqa, artinya keduanya disebutkan secara terpisah, ya, maka istama'a maknanya adalah ya, sama. Kita ambil contoh adalah seperti fakir dan miskin. Ketika fakir dan miskin itu disebutkan secara bersamaan, maka makna fakir sama dengan makna miskin. Tetapi ketika fakir disebutkan sendiri, miskin disebutkan sendiri, maka ini menunjukkan makna yang berbeda antara fakir dengan miskin, ya. Nah, begitu pula dengan muslim dan mukmin atau Islam dan iman, ya. Ketika muslim disebutkan sendiri dan mukmin disebutkan sendiri, ini maknanya memiliki perbedaan. Nah, sehingga dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan makna muslim sendiri dan makna mukmin sendiri yang terpisah. Nah, sehingga beliau mengatakan tadruna manil muslim, ya, dengan tadruna manil mukmin. Berarti di sini ada perbedaan antara muslim dengan dengan mukmin. Karena kata muslim dan mukmin ini disebutkan secara bersamaan. Nah, ketika Nabi SAW itu memberikan pertanyaan seperti itu, maka ketika para sahabat tidak bisa menjawabnya, maka mereka mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, kita akan sedikit menyinggung tentang kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam. Kapan itu, ya, bisa diucapkan, ya. Ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam
diucapkan kalau pertanyaan ini berkaitan dengan masalah syariat. Ya, ketika seseorang ditanya tentang sebuah syariat, misalkan tentang hukum sesuatu, kemudian dia tidak mengetahui, maka dia bisa mengucapkan Allahu a'lam, ya, atau yang kedua dia bisa mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Nah, kenapa? Karena yang paling tahu tentang syariat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syariat ini berasal darinya, dan juga Rasulullah SAW, karena syariat ini turun kepada Nabi SAW. Sehingga tepat jika kita ditanya tentang satu syariat kemudian kita tidak mengetahui, dengan mengucapkan Allahu a'lam atau Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, tetapi kalau kita ditanya tentang satu hal yang bersifat kauniyah, ya, misalkan apa, ya, kita ditanya tentang, ya, satu hal, ya, berkaitan dengan barang yang hilang, ya, kira-kira di mana nih barang saya yang hilang tersebut, maka kita cukup mengucapkan Allahu a'lam, ya, Allah yang lebih mengetahui, ya, dan tidak boleh kita mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam, ya, karena dalam masalah ini Nabi SAW sebagai manusia, dan apalagi Nabi SAW sudah wafat, maka dia tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan masalah kauniyah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah zat yang maha mengetahuinya. Ya. Nah, maka apa? Setiap hal yang berkaitan dengan syariat, ya, ketika Nabi SAW itu bertanya kepada para sahabat dan mereka, ya, tidak mampu untuk menjawabnya, maka mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika itu menjelaskan satu persatu dengan mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, orang muslim itu adalah di mana orang-orang muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Ya. Jadi sebetulnya nanti apa? Ini untuk menyocokkan, ya, kata saja. Disebut dengan muslim dengan kata salima, ya, karena akar katanya apa? Sama, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti Rasulullah SAW bertanya tentang seorang mukmin. Tadruna manil mu'min? Ya, maka para sahabat pun menjawab dengan jawaban yang sama, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian barulah setelah itu Nabi SAW menjelaskan man aminahu al-mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim, yaitu orang, ya, yang kaum mukminin merasa aman dari jiwa dan harta mereka. Artinya dalam hal ini apa? Kata mukmin memiliki akar kata yang sama dengan aminah, ya, memiliki kata yang sama dengan aminah. Nah, sehingga ini menjadi namanya apa? Sepadan, ya, disebutkan dengan muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, disebut dengan mukmin, ya, ya, man aminahu, ya, al mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi SAW ketika itu menjelaskan tentang al muhajir, ya, orang yang berhijrah. Nah, maka hijrah ini secara bahasa adalah meninggalkan. Ya, secara bahasa hijrah bermakna apa? At-tarku. Nah, sehingga dalam hadis ini Nabi SAW itu menjelaskan, ya, hijrah dalam konteks, ya, yang sifatnya maknawi, ya, man hajara su'a fajtanabahu, yaitu orang yang meninggalkan kejelekan dengan cara apa? Menjauhinya. Dan ini dikuatkan dengan hadis lain dalam riwayat Imam Muslim, ya, yang disebut dengan al-muhajir adalah, ya, man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang untuk dirinya. Ya. Walaupun nanti ada kata hijrah itu dia bisa bermakna, ya, berpindah, ya, seperti hijrahnya dari Mekah ke Madinah, hijrahnya dari Mekah ke Habasyah. Berarti dia artinya apa? Meninggalkan dengan cara apa? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Termasuk di dalamnya kata hijrah atau kata muhajir ini bisa bermakna meninggalkan orang. Artinya apa? Menjauhi orang tertentu.
yang memang apa secara syariat dia harus dijauhi. Seperti misalkan apa? Orang yang fasik, orang yang melakukan dosa besar yang dikhawatirkan ya bisa apa? Ya menimbulkan bahaya kepada dirinya. Nah, maka apa? Dia harus ditinggalkan, dijauhi ya. Tetapi kalau itu berkaitan dengan masalah di antara sesama manusia, maka syariat itu membolehkan bagi kedua belah pihak untuk namanya tasaffi. Tasaffi ini maknanya apa? Melampiaskan kejengkelan, melampiaskan kemarahan. Tapi dengan catatan apa? Tidak boleh lebih daripada tiga hari. Maka disebutkan apa? Ya, la yahillu lil muslimi ayyahjura akhahu fawqa salasil layalin. Tidak boleh bagi seorang muslim, tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan ya saudaranya. Maksudnya apa? Menjauhi saudaranya apa? Lebih daripada 3 hari. Menjauhi ini maknanya apa? Tidak tersenyum, tidak menjawab salamnya, tidak memberikan salam, ya, tidak menyapa dan lain sebagainya. Maka ini disebut juga dengan apa? Dengan kata apa? Hijrah seperti itu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini pun dijelaskan kenapa metode apa? Ya, dialog, di mana Rasulullah SAW memberikan pertanyaan, walaupun pada penjelasan ini para sahabat tidak menjawab atau tidak mampu menjawab karena apa? Ketidaktahuan. Nah, kemudian yang ketiga, dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'a. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qazafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi summa turiha fin nari. Jadi Rasulullah SAW Rasulullah memberikan pertanyaan, tahukah kalian apakah hakikat orang yang bangkrut? Ya, kita perhatikan para sahabat ketika itu menjawab, walaupun menjawabnya apa? Tidak sesuai dengan jawaban yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita perhatikan dari hadis 3 hadis tadi, yang pertama apa? Mereka menjawab, ya, jawabannya benar tentang masalah apa? Salat. Ya. Kemudian yang kedua adalah hadis di mana ketika Nabi bertanya, para sahabat tidak tahu, ya, dan mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian yang ketiga, para sahabat ya ditanya dan mereka apa? Menjawab, tetapi jawabannya apa? Tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika itu mereka mengatakan yang disebut dengan orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dirham dan harta benda. Nah, baru di sini Nabi SAW mengkoreksi, ya, membetulkan apa sebetulnya yang diinginkan dari pertanyaan tersebut, ya. Nah, artinya Nabi melakukan konfirmasi dengan jawaban yang diberikan oleh para sahabat. Nah, jadi orang yang bangkrut itu di kalangan umatku adalah apa? Orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, puasa, zakat, tetapi juga dia datang membawa dosa seperti mencaci maki, memfitnah, memakan harta orang lain, ya, menumpahkan darah, memukul, ya, melakukan kezaliman. Lalu kebaikan-kebaikannya itu diberikan kepada orang yang dizaliminya. Nah, jika kebaikan-kebaikan itu habis, ya, tetapi belum mencukupi apa yang harus dia penuhi terhadap orang yang dia zalimi, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu diambil, kemudian apa? Ditimpakan kepadanya, lantas dia dilemparkan ke dalam neraka. Artinya apa? Ketika dia akan masuk surga, maka disinilah yang disebut dengan adanya kisos, ya. Setiap orang ingin apa? Ingin mengambil haknya masing-masing, ya. Sehingga apa? Akhirnya, ya,
kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ya. Jadi ya, pada penjelasan ini disebutkan pertama kali beliau bertanya kepada para sahabat, kemudian yang kedua beliau sendiri yang menjelaskan jawabannya atas pertanyaan beliau. Nah, dan ini caranya untuk menstimulasi ya ingatan mereka bahwa kebangkrutan itu yang sebenarnya adalah apa? Kebangkrutan pada hari kiamat. Ya. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya. Hadis berikutnya adalah hadis yang ya memang sangat terkenal dan masyhur. Yang ini adalah contoh yang banyak digunakan oleh para ulama berkaitan dengan masalah adab-adab dalam menuntut ilmu. Salah satunya adalah tentang thariqah, cara di dalam menuntut ilmu, yang dikenal dengan hadis Jibril. Ya, yang dikenal dengan hadis Jibril. Di mana Jibril itu mengajarkan tentang rukun ya Islam, rukun iman, kemudian rukun ihsan, ya. Dan ini disajikan dalam bentuk tanya jawab, ya. Di dalam hal ini adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, nanti pada akhir hadisnya ketika Rasulullah SAW itu bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadru manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu? Maka Umar menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW menjawab, "Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Ya, maka ini adalah Jibril yang menjelaskan kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian dengan agama kalian. Ya. Nah, apakah nanti ini dibolehkan mengambil dalil dari hadis ini berkaitannya dengan memperagakan di dalam tanya jawab di hadapan ya murid-murid, ya, atau mungkin lebih jauh lagi nanti bolehkah kita melakukan sebuah drama sandiwara ya dengan tujuannya untuk menyampaikan pelajaran, ya, untuk menyampaikan pelajaran. Sebagaimana nanti kita ketika memerankan, ya, misalkan memerankan Zaid, memerankan Ahmad, kemudian keduanya mengucapkan dalam bahasa Arab. Ya, ini dalam masalah hiwar kan sering gitu. Misalkan dua orang murid ya maju ke depan, kemudian ya, si A berperan sebagai Zaid, si B berperan sebagai ya, Ahmad. Kemudian keduanya melakukan sebuah dialog dalam bahasa Arab misalkan, ya. Misalkan mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, kaifa haluka. Seperti itu. Itu kan sebetulnya adalah memerankan. Ya, memerankan. Artinya tidak sungguh-sungguh, ya, tetapi tujuannya untuk melatih. Ya, apakah nanti ini diperbolehkan dengan masalah drama, ya, sandiwara, ya, yang tujuannya untuk memberikan pelajaran dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Jadi hal ini sama juga nanti dengan masalah cerita fiksi. Apakah boleh cerita fiksi itu disajikan untuk misalkan memberikan pelajaran kepada orang lain? Ya, apakah fiksi ini masuk kategori bohong? Karena yang namanya bohong itu kan sebetulnya menceritakan, menyampaikan sesuatu yang tidak ada asalnya. Namanya bohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau fiksi itu memang sudah disebutkan ini cerita fiksi. Ya, cerita fiksi itu maksudnya Ya, sebenarnya tidak ada pada alam kenyataannya, tetapi itu dibuat dalam rangka untuk memberikan pengajaran. Ya, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan metode seperti ini, apakah boleh untuk menyampaikan ya pelajaran-pelajaran ya ataukah tidak, ya, seperti itu. Nah, hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga imam-imam hadis yang lainnya, dan ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab ya oleh ya. Di mana dia mengatakan bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin id tala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidus sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun
hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. قال فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bercerita ketika kami pada satu hari sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, terlihat ya padanya bekas perjalanan. Ya. Jadi pada hari ini, pada hal tersebut Rasulullah SAW sudah mengetahui yang datang itu adalah malaikat apa? Jibril alaihissalam. Di mana malaikat Jibril ya berwujud sebagai seorang laki-laki yang itu tidak dikenal oleh para sahabat, dan ini menunjukkan bahwasannya apa ya, malaikat itu tidak punya kemampuan untuk berwujud bertasyakul, tetapi mereka mampu berwujud bertasyakul dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk jin punya kemampuan untuk bertasyakul ya, seperti itu. Nah, kemudian para sahabat Umar bin Khattab mengatakan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya hingga ia mendatangi Nabi SAW. Ya, kemudian menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Ya, jadi ini adalah cara duduk yang dianjurkan ketika seseorang itu mengambil ilmu dari seorang guru. Yaitu cara duduknya dengan apa? Seperti cara duduk tasyahud awal. Ya, cara duduk tasyahud awal, kemudian meletakkan kedua tangannya apa? Di atas pahanya. Ya, itu memang cara yang dianjurkan ketika apa? Seseorang itu menuntut ilmu kepada seorang guru. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Nah, kita perhatikan orang tersebut yaitu malaikat Jibril alaihissalam mengatakan wahai Muhammad. Nah, jadi ini adalah bentuk penyamaran di mana apa? Para sahabat ketika itu menyangka dia ini adalah orang Arab Badui. Nah, kenapa? Karena orang Arab Badui ini orang yang dikenal dengan apa? Tidak memiliki tata krama ataupun sopan santun. Sehingga apa? Ia memanggil ya Nabi Muhammad SAW itu dengan namanya langsung, ya Muhammad. Ya, padahal kalau kita lihat tidak boleh seseorang itu, seorang muslim memanggil Rasulullah SAW itu dengan namanya langsung. Ya, jadi ini adab kepada Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi SAW dengan tugasnya, ya beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Ya, misalkan ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaki mardhat azwajik. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ya ilaihi min rabbik. Ya. Nah, berbeda dengan nabi-nabi yang lain, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan namanya langsung. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya Musa dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ketika itu para sahabat menyangka dia adalah apa? Seorang Arab Badui. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah,
bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika kamu mampu bepergian ke sana. Ya, jadi kita perhatikan nanti urutannya. Pertama apa? 2 kalimat syahadat, kedua adalah sholat, ketiga adalah apa? Zakat. Baru yang keempat berpuasa dan haji. Ya. Berdasarkan ini dan juga berdasarkan hadis tentang bunyal Islam alal khamsin, maka para ulama menyebutkan pembahasan dalam buku fikih itu urutannya adalah apa? Salat, ya, baru setelah itu apa? Ya, zakat, baru setelah itu puasa. Ya, jadi pembahasan puasa itu setelah pembahasan apa? Zakat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, orang itu berkata, kamu benar. Nah, inilah yang membuat keheranan para sahabat, sehingga Umar berkata, maka kami merasa heran kepadanya karena dia yang menanyakan, namun dia pula yang membenarkan. Artinya apa? Dia bertanya dan dia sudah tahu jawabannya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apa? Boleh bagi seseorang itu bertanya kepada seorang guru, ya, dengan tujuan untuk memberitahu kepada yang lain, yang barangkali ya pertanyaan itu pertanyaan yang juga ditanyakan oleh orang lain, atau pertanyaan itu ditujukan kepada orang yang memang belum memahami hal tersebut. Ya, nah tetapi tidak boleh ya seseorang yang sudah tahu bertanya hanya untuk menguji ya seorang guru, apakah ini guru ini tahu atau enggak, saya uji dengan pertanyaan tersebut. Ya, jadi tidak boleh memberikan pertanyaan untuk apa? Menguji. Tetapi kalau seandainya dia sudah tahu jawabannya, kemudian dia bertujuan untuk memberitahu yang lain dengan pertanyaan tersebut kepada seorang guru, maka apa? Itu diperbolehkan. Nah, kemudian dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik dan buruk. Maka dia berkata, kamu benar. Ya, dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka beliau menjawab, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sebenarnya dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru setelah itu ketika malaikat Jibril yang menyembah menjadi laki-laki bertanya tentang tingkatan Islam, tingkatan agama, mulai dari Islam, iman, dan ihsan, baru setelah itu bertanya tentang hari kiamat. Ya, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, tidaklah orang ditanya tentang itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maknanya apa? Orang yang bertanya dan orang yang ditanya tidak tahu jawabannya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ya bertanya, atau orang tersebut bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka beliau menjawab, apabila seorang budak telah melahirkan tuannya. Ini adalah sebuah kiasan. Ya, ada yang mengatakan yang dimaksud adalah apa? Banyaknya perbudakan yang didapatkan dari hasil peperangan. Ya, ada yang mengatakan misalkan jadi yang lebih tepat adalah apa? Banyaknya terjadi fenomena ya seorang anak mendurhakai kedua orang tua sehingga seperti seorang ya budak atau seorang majikan yang berinteraksi dengan apa? Budaknya. Ya, misalkan apa? Seorang majikan tuan menyuruh budak, itu biasa. Tapi ini ada anak menyuruh apa? Ya, orang tua. Ya, dengan ya kalimat-kalimat ya perintah sebagaimana seorang tuan kepada apa? Kepada budaknya, seperti itu. Nah, baru setelah itu ya yang kedua adalah apa? Jika kamu telah melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, dan pengembala kambing, namun berlomba-lomba dalam meninggikan bangunannya. Ya, ini buku terjemahannya salah ya. Dalam meninggalkan bangunannya. Ya, yang benar adalah apa? Dalam meninggikan bangunannya. Nah, kenapa? Karena tingginya bangunan itu menjadi satu apa? Satu kemegahan bagi seseorang. Nah, ini adalah tanda-tanda kiamat. Tetapi ketika untuk menerapkan tanda-tanda kiamat ini, kita tidak boleh memastikan. Ya, tidak boleh memastikan.
ya, apalagi misalkan di sini sudah ada bangunan yang paling tinggi dengan ya berapa ratus tingkat. Di sana akan dibangun bangunan dengan yang lebih daripada itu. Ini berarti menunjukkan apa? Tanda hari kiamat. Ya, artinya apa? Bisa benar, bisa salah. Jadi kita tidak boleh bisa apa? Memastikan. Ya, at-tahakkum tidak boleh. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat hadisnya pasti benar. Tetapi penerapannya ya maka apa? Itu adalah apa? Bisa benar dan bisa salah. Ya. Seperti yang mungkin juga agak sedikit ramai adalah tentang apa? Pada pertengahan bulan Ramadan ini. Ya, kan tanggal 15. Ya. Apalagi sebelumnya sudah ada suara dentuman keras. Ya, yang sebetulnya itu dari apa? Dentuman dari suara ya gunung meletus. Ya. Apakah ini termasuk tanda-tanda kiamat dan lain sebagainya? Ada orang-orang yang terlalu ya ceroboh atau mungkin terlalu apa serampangan atau mungkin istijal terburu-buru untuk ini sudah tanda hari kiamat ya. Artinya apakah yang disebutkan dalam hadis itu cocok sesuai dengan kenyataannya, maka ini yang sebetulnya apa perlu kita berhati-hati agar tidak apa memastikan ya. Dan juga jangan sampai nanti kita menjawab, kan kalau nggak terjadi berarti apa? Saya sudah mengingatkan. Ya, itu pun juga apa? Kurang tepat. Ya. Kalaupun ya untuk mengingatkan tentang kejadian atau akan terjadi hari kiamat kan masih banyak cara. Ya, seperti itu. Masih banyak cara. Jadi tidak hanya dengan menggunakan apa? Ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat yang sebetulnya nanti analisa-analisanya ya bisa jadi salah, bisa jadi benar. Ya, dalam hal ini kita tidak boleh apa? Memastikan ya, apalagi nanti tentang peristiwa yang akan datang ya. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ya, maka Umar berkata, kemudian orang itu beranjak pergi, namun aku masih saja heran hingga beberapa hari kemudian Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah kalian atau tahukah kamu siapa yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia itu sebenarnya Jibril, dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian ya tentang agama ini ya. Nah, jadi apa? Kedatangan malaikat Jibril dengan dialog bersama Nabi SAW dengan apa yang ditanyakannya, tujuannya adalah apa? Untuk melakukan pengajaran yang mulia. Nah, ikhwani wa akhwati rahimankumullah, kita lihat dalam catatan kaki nomor 181 disebutkan oleh ya Imam ya An-Nawawi ya disebutkan di dalam Fathul Bari. Yang pertama oleh Imam Nawawi dulu, disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi tentang faidah yang terkait yang bisa diambil dari hadis ini yang berkaitan dengan masalah pengajaran. Yang pertama adalah apa? Ya, orang yang menghadiri majelis seorang alim, jika dia mengetahui bahwa orang yang menghadiri majelis itu membutuhkan pemecahan atas satu problem, tetapi mereka tidak bertanya tentangnya, hendaknya dia bertanya tentang hal tersebut agar didapatkan jawaban bagi semua ya hadirin. Dalam hal ini semestinya orang alim berlaku santun terhadap seorang petanya dan mendekatinya agar dia bisa mengutarakan pertanyaannya tanpa rasa malu ataupun tertekan. Ya. Nah, jadi yang pertama bisa jadi apa? Ada orang yang mungkin malu, sungkan untuk bertanya. Nah, maka bisa orang yang mengetahui hal itu dan sebetulnya dia sudah tahu jawabannya apa? Dia mewakili untuk bertanya. Ya. Atau bisa saja apa? Ya, sebetulnya ya ada pertanyaan tetapi apa? Sang guru itu tidak menstimulasi. Ya, maka nanti sang guru yang memang harus apa? Bisa untuk menstimulasi agar mereka bertanya. Ya, seperti itu. Jadi nanti ada penjelasan-penjelasan yang mungkin ya disembunyikan, tidak diutarakan agar apa? Itu ditanyakan. Ya. Jadi kalau nanti semuanya dijelaskan secara gamblang jelas seperti itu, nggak ada pertanyaan. Tapi mungkin ada bagian-bagian yang mungkin apa? Itu diberikan clue-nya saja, petunjuknya saja. Nah, nanti itu sebetulnya memancing sebuah apa? Sebuah pertanyaan, ya, seperti itu. Ya. Nah,
kemudian yang kedua disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, ya. Beliau menyebutkan dari hadis ini juga bisa diambil kesimpulan bolehnya bertanya kepada seorang alim tentang sesuatu yang sudah diketahui oleh petanya dengan tujuan agar para audien mengetahuinya, ya. Nah, maka dalam hal ini apa? Ya, malaikat Jibril ya sudah mengetahui jawaban. Sehingga dalam hadis itu disebutkan apa? Engkau benar. Ya, maka para sahabat ya Umar ya heran. Orang itu bertanya tetapi apa? Dia apa? Ya, membenarkannya. Nah, kemudian juga disebutkan ya oleh Qadhi Iyad ya, di mana ia mengatakan hadis Jibril meliputi seluruh fungsi ibadah baik yang lahir maupun batin, mulai dari ikatan iman, amalan anggota badan, keikhlasan hati, menjaga dari kerusakan amal, bahkan seluruh ilmu syariah merujuk kepadanya dan bercabang darinya. Sebab semua kewajiban, sunnah, ya, keinginan, larangan maupun hal yang makruh tidak akan menyimpang dari tiga hal tersebut, ya. Iman, Islam, dan ihsan. Maka ini disebutkan oleh para ulama tentang apa? Maratibuddin, ya, atau tingkatan agama, ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wakumullah, ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam buku ini yang menarik, ya, di setiap akhir pembahasan disebutkan tentang kesimpulan, ya. Jadi ini satu clue, petunjuk, ya. Jadi nanti ada apa? Satu paparan yang itu di blok dengan warna abu-abu, ya, dengan tulisan putih, ya. Pada setiap akhir pembahasan disebutkan apa? Metode dialog dan tanya jawab bertujuan untuk menarik, ya, membangkitkan perhatian, menstimulasi minat dan membangkitkan daya pikir murid-murid untuk menjawab pertanyaan agar penjelasan yang diberikan oleh guru, ya, setelahnya mudah mereka pahami dan berkesan di dalam jiwa mereka. Jadi nanti tidak hanya seorang murid atau guru itu menyuapi, ya, muridnya, ya. Jadi semuanya sudah disampaikan, disajikan, ya, seperti itu. Tetapi bagaimana apa? Ada usaha dari seorang murid untuk apa? Ya, untuk berusaha mencari tahu dan lain sebagainya. Dan salah satunya dengan cara apa? Adanya pertanyaan, ya. Dan ini pun juga menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya metode pengajaran orang-orang dahulu, ya, jauh lebih baik daripada metode pengajaran yang ada sekarang ini, ya. Jadi tidak hanya nanti berkaitan dengan masalah nilai, adab, akhlak, kedisiplinan dan lain sebagainya, ya. Mungkin dari sisi informasi, ya, mungkin pada masa kita sekarang jauh lebih banyak informasinya, ya. Tapi dari sisi metode pengajaran, maka apa? Ya, guru-guru, pendidik terdahulu itu apa? Ya, memiliki metode yang sangat, ya, baik dan lebih unggul daripada metode-metode yang ada pada sekarang. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, yang ini pun juga yang diinginkan dalam Islam, ya, ketika metode-metode itu diambil dari luar Islam, ya, maka itulah yang nanti akan terjadi kehilangan ruh daripada apa? Pendidikan itu sendiri, ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, ya, ini pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu metode yang kelima, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang dengan metode yang keenam tentang metode percakapan dan pertimbangan logika. Ya, mudah-mudahan, ya, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.